Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Riksam Sandi SPD. Mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 7D sampai kelas 7K. Pembelajaran akan dilakukan dalam jaringan karena adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran PPKN kelas 7 terdiri atas 6 bab yang dibagi 3 bab di semester ganjil dan 3 bab di semester genap. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak harapkan anak-anak berdoa, minta tuntunan Tuhan, biar apa yang diajarkan bisa menjadi bekal untuk anak-anak ke depan meraih cita-cita lebih baik lagi. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir, keempat adalah melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Kita mulai belajar A besar, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Berarti anak-anak Jepang masih menjajah wilayah yang sekarang adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan BPU PKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. BPU PKI bersidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Jadi kalau Indonesia merdeka, seandainya Indonesia merdeka, maka harus ada yang menjadi patokan untuk Indonesia merdeka, yaitu dasar negara, anak-anak. Selaku Ketua BPU PKI, KRT Rajiman Widyodiningrat menyatakan perlu suatu dasar negara untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yaitu, pertama, menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin ini terdiri dari 5 unsur dasar yang akan memerdekakan Indonesia. Yaitu pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan 5 adalah kesejahteraan. Sedangkan menurut Supomo, tulisannya Soepomo. Artinya kalau ini pakai ejaan lama. Ejaan lamanya O dan E. Jadi Soepomo.
Supomo terdiri dari 5 unsur dasar, yaitu pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, dan yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah keadilan rakyat, dan kelima adalah musyawarah. Sedangkan yang terakhir adalah Soekarno. Kita tahu bahwa pada akhirnya Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Nah, menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur dasar kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikian sampai di sini. Jangan lupa anak-anak baca buku PPKN kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi 2017. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, Pak berharap bahwa anak-anak selalu mengedepankan kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker karena COVID-19 ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Salam untuk kalian semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.